memang bullying yang kita lihat adalah kekerasan. Kekerasan yang langsung menggunakan alat dan sebagainya. Sebenarnya dari kata-kata itu juga udah bullying. Bisa ya, verbal bisa. ya. Betul. Verbal bullying. Jadi yang kebanyakan di santri ada yang seperti itu. Yang verbal. Yang verbal itu yang banyak. Jadi misalnya, hey, Dek, ngapain di situ? Misalnya gitu. Itu tuh yang adiknya itu, adiknya kan deg-degan gitu ya. Terus udah gitu cerita ke temennya. Nah, ya kan cerita. Gitu. Tadi aku masak di ini, Dek ngapain gitu. Wah, gak bener tuh. Nah, terjadi. Ini ada di tempat kami juga ada. Nah, terjadilah ribut mereka. Ribut. Nah, kebetulan kan memang kalau di tempat kami, mungkin juga di tempat lain, itu ada pembinanya. Tiap kamar ada pembinanya. Nah, disitulah peran pembina supaya tidak terjadi gontok-gontokan. Iya, lebih lanjut lagi, pertengkaran, perkelahian begitu ya. Itu yang ini. Jadi pesantren bukan nantinya cuman jadi kiai gitu, atau jadi mudin kali ya gitu. Maaf kan kadang-kadang gitu. Jadi ustadz gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mitra Muslim, ketemu lagi bareng saya Fety Aisyah dalam podcast Jelita, Jendela Inspirasi Wanita dan spesial Meja Bunda. Kalau bunda-bunda udah pada ngumpul, Mitra Muslim selalu ada solusi. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa ya Mitra Muslim. Tapi sebelumnya seperti biasa kalau dalam Jelita Meja Bundar ada sahabat saya Teh Neneng Sri Mulyaniar. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget. Sehat, kabar baik ya. Siap hadir utuh, sadari penuh. Hadir di sini, utuh kini di meja Bunda. Hadir utuh, sadar penuh di sini di meja Bunda. Oke, jadi gimmick kita ya. Siap. Hari ini Teh Neneng mengajak sosok yang sangat istimewa. Nah, kita harus perkenalkan dulu nih Mitra Muslim. Silakan Teh Neneng. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keberkahan, dalam kesehatan, dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Mbak Fety hari ini sangat ceria, luar biasa. Hari ini Masya Allah kita berbatik-batik, bukan hanya saya Teh Neneng, juga narasumber kita nanti ya, dan juga ini tehnya juga, Masya Allah. Bukan, cangkirnya juga berbatik nih Mitra Muslim. Masya Allah, tabarakallah Mbak Fety. Dulu ya pada zamannya kita sekolah, nah di pelajaran sejarah khususnya ini, dalam ujian selalu ada pertanyaan begini: sebutkan tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Masih ingat? Ya. Pasti ya. Nah tentu kita sudah tidak asing lagi sih di telinga kita dengan dua nama tokoh pahlawan nasional kita, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Wahid Hashim. Kiai Haji Wahid Hashim. Pasti semua sudah kenal ya, dua nama tokoh pahlawan nasional kita. Dan tentu saja sangat dekat kita ini dengan ketokohan Gus Dur, ya kan? Iya, betul. Nah, kenapa saya mengingatkan kembali hal itu? Karena Masya Allah, kini Meja Bunda ini menghadirkan tamu istimewa seperti yang tadi Mbak Fety sudah sampaikan. Beliau adalah istri dari pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Masya Allah, tidak hanya itu saja Mbak Fety. Luar biasa. Saya itu kagum dengan beliau ini, dengan semangat belajarnya. Masya Allah. Karena Masya Allah, beliau saat ini menjadi salah satu kandidat doktor di sekolah Pasca Sarjana UNER. Maaf, ini bukan ini ya. Loh, justru ini menjadi teladan loh Teh. Kan kita belajar itu tidak mengenal usia. Iya, saya bukan promosi UNER, maaf. Tapi ini menjadi penyemangat saya juga, menjadi inspirasi bagi saya juga, bahwa beliau ini luar biasa. Masya Allah ya, semangat belajarnya. Nah,
kami undang ke sini, beliau juga dengan begitu banyak kesibukannya tapi masih mampu menyempatkan untuk hadir berbagi bersama rezeki buat kita di Mitra Muslim. Ya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nyai. Waalaikumsalam. Ini baik-baik. Selalu cantik, Masya Allah. Cantik kita semua. Harus cantik lahir. Masya Allah. Lahir dan batin. Iya. Tapi kalau tadi kan istri pengasuh, pasti ada namanya kan? Nah, pastinya. Masya Allah, saya sampai lupa, saya terkagum-kagumnya. Beliau adalah Dr. Randa Lailiah NMM. Masya Allah. Alhamdulillah. Semangat belajarnya terus-terusan ini. Masih kurang NMM. Udah belajar M2 lagi, udah MM2. Sekarang udah kandidat doktor. Artinya memang yang namanya belajar itu harus terus-menerus ya, Bu Nyai ya. Betul. Dan itu sebenarnya terinspirasi. Ngobrol dengan Bu Neneng suatu hari, ngobrolin tentang keluarga, tentang anak ya, tentang anak awalnya. Jauh-jauh dari itu. Biasalah kalau kita gitu ya, saudara Muslim ya di sini kita ya, mitra Muslim semuanya. Kalau ibu-ibu ngumpul pasti tanya gimana, berapa anaknya, kemudian di mana sekolah, di mana. Iya, jadi sempet saya waktu itu ngomong sama Bu Neneng, anak saya itu yang pertama perempuan S1 di UNER, yang nomor 2 di ITS. Nah, tapi mereka dua-duanya ambil S2 di UI. Saya bilang gitu. Kebalikan sama saya. Oh, kenapa Bu Nyi? Katanya. Jadi kalau saya S1-nya di Jakarta, saya bilang gitu. S2-nya di Jawa Timur, saya bilang. Pengen S3 sih, ya cuman sekedar gitu sebenarnya, nggak ngomong, tapi ya enggak lah, nggak mungkin lah ya, gitu. Langsung saya, ayo. Jadi kayak ada yang bersemangat dalam hati saya nih, pengen juga ambil S3. Bener deh. Jadi waktu, tapi memang agak awal sampai sempet saya itu awal ya kira-kira 2 bulan, sebulan per 2 bulan jadi mahasiswa itu saya sempet tanya ke Prof. Parto, suami dari Bu Neneng. Iya, saya bilang, Prof, ini gimana sih gitu. Karena S1 kita kan sekolah, kemudian baru terakhir kita bikin skripsi, gitu kan. S2 kita sekolah. Kuliah dulu baru tesis. Nah, S3 kan kita bikin dulu. Proposal disertasinya ya. Proposal disertasinya. Jadi begitu kita udah bikin, terus udah gitu belajar, ternyata ilmunya memang saya tuh nggak ada yang linier. Iya, mohon maaf. Ini hukum dan pembangunan ya. Masya Allah. Tapi Bu Nyai kita ini keren loh, Mitra Muslim ya. Kalau tadi kita sebelum siaran udah ngobrol duluan nih. Iya. Beliau juga guru dari kimia. Bayangin. Bidang studi. Kebayang nggak sih? Bukan ilmu tajwid atau apa gitu ya? Padahal dia istri seorang pengasuh pondok pesantren besar. Siapa yang nggak tahu Tebu Ireng gitu? Tapi beliau ini dulu adalah dulu ya, itu guru kimia. Betul. Masya Allah, berarti S1-nya di kimia. Betul. S2 ambil manajemen. S3 hukum dan pembangunan. Jadi itu berarti ilmunya komplit. Tepuk tangan dulu. Komplit, Masya Allah. Dan hari-harinya tentunya kan mengawal terus ya santri-santri di pondok pesantren ya. Masya Allah. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, nyantri itu amankah? Kebetulan kadarullah saya punya anak juga nih yang lagi mondok punya. Nah, sekarang ini tentunya ibu-ibu, para emak-emak ya, orang tua pada umumnya ini dengan situasi kondisi yang seperti sekarang ini mungkin lebih aman katanya bila anak-anaknya dipondokkan, dipesantrenkan. Nah, sejauh ini bagaimana melihat Tebu Ireng saat ini ya, di zaman sekarang ini, Bu Nyai melihatnya seperti apa, dan dunia santri ke depannya seperti bagaimana gitu. Iya, untuk Tebu Ireng yang tadi juga pendirinya mungkin sudah semua kenal gitu ya, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim As'ari. Nah, kemudian mungkin juga kenal lagi dengan putra beliau, putra pertama tetapi anak nomor 4 yaitu Kiai
Wahid Hasyim. Yang tambah lagi nih kalau sekalian bukan promosi Temuyung. tambah lagi putra pertamanya Kiai Wahid Hasyim itu menjadi Presiden Republik Indonesia yang pasti semua tahu, yaitu yang kita kenal sebagai Gus Dur. Nah, Gus Dur berarti dari kami sudah generasi kemarin, yang terakhir adalah Gus Solah. Gus Solah itu adik dari Gus Dur. Adik kandung ya? Ya, adik kandung. Gus Solah itu nomor 3, Gus Dur nomor 1. Masya Allah. Nah itu beliau itu adalah generasi ketiga. Nah, memang mungkin berbeda dengan pondok-pondok pesantren yang lain, di mana pondok pesantren lain itu langsung putranya gitu ya. Nah, memang pada saat Temuyung, jadi cerita Temuyung dikit ya. Pengen tahu soalnya kita. Betul. Sesuai itu yang dibahas ya. Betul. Jadi Temuyung itu Mbah Hasyim sampai dengan pengasuh yang ke-6 itu ada masih putra beliau, yaitu Kiai Yusuf Hasyim. Nah, begitu Kiai Yusuf Hasyim merasa saya sudah capek dengan usia beliau waktu itu 70 tahun lebih, kemudian beliau menyatakan harus ada yang menjadi penggantiku gitu ya. Jadi nah, anak-anak beliau masih muda. Jadi masih muda, kemudian waktu itu digadang-gadang ada keponakan beliau memang, tapi qadarullah dengan usianya itu nggak ini ya, jadi cuman sebentar udah memang pinter sekali, ilmu umumnya pinter, agamanya juga pinter, itu ternyata meninggalnya dengan sakit kanker gitu. Nah, kemudian akhirnya Gus Solah dipilih karena memang dinyatakan sih waktu itu, gimana kalau Gus Dur ini ya, katanya aduh kalau Gus Dur enggak, aku milih Gus Solah, aku milih Solah aja gitu. Jadi terpilihlah Gus Solah gitu. Nah, begitu Gus Solah tahun 2006, 2007 Mbah Ud jatuh, jadi usia 77 tahun. Kemudian tahun 2016 suami saya kebetulan ponakan dari Gus Solah. Jadi bukan juga anaknya Gus Solah, jadi ponakan. Yang kebetulan nenek beliau adalah putri pertama Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Gitu ya. Jadi yang jadi pengasuh kemarin itu dari nomor 1 sampai nomor 6 anak laki-laki semua. Gitu. Dan ada salah satu yang menantu. Nah, tapi begitu Gus Solah dengan ya itu juga dengan izin dari kesepakatan bersama gitu. Gimana ini dari 200 orang yang generasi 3 dan generasi 4 dikumpulkan. Generasi 4 adalah generasi suami saya, generasi 3 generasinya Gus Solah, Gus Dur. Nah itu akhirnya terpilih suami saya. Memang ada syarat-syaratnya, tapi saya juga nggak tahu syaratnya secara ininya. Ya kami juga ya mohon maaf, memang suami saya sendiri dari kecil memang di pesantren, tetapi pada zaman-zaman kami dulu itu artinya kalau kayaknya dikesampingkan deh yang sekolah di pesantren gitu. Jadi kita itu sekolahnya malah di umum gitu. Jadi kalau misalnya tahu kayak keluarga dari Gus Dur itu ya memang ibunya Gus Dur dengan ibu mertua saya, walaupun yang satu ponakan, yang satu bule ya, itu mereka bersahabat. Mereka menyatakan bahwa ini kayaknya anak-anak kita harus jadi orang-orang yang bukan hanya
pinter agama. Jadi harus ada yang jadi dokter, harus jadi insinyur gitu. Itu sudah dicanangkan oleh beliau berdua. Karena ilmu Allah sungguh luas ya. Begitu. Jadi kalau jadi pesantren bukan nantinya cuman jadi kiai gitu, atau jadi mudin kali ya gitu. Maaf kan kadang-kadang gitu. Jadi ustadz gitu. Ini enggak, kita harus ya. Jadi dulu itu saya bisa bicara begini karena sebelum pada tahun 1999 itu ya 1999 saya ngobrol berdua dengan ibu waktu ibu mertua itu di Mekah. Beliau tuh ya cerita-cerita kita, aku tuh dulu gitu lah, itu disitulah saya tahu beliau punya tekad dari dulu dengan Mbah Solihah itu ibu Gus Dur. Itu tadi, jadi anak-anak kita harus bisa ngaji, bisa kitab, tapi juga bisa manfaatnya lebih banyak gitu. Intelektualitasnya ya, Jadi kalau bicara Tebu Ireng tuh mulai tahun berapa ya, Bu Nyai? 1899. Masya Allah. Ya, sekarang udah 120. Makanya berapa abad. Masya Allah. Ya. Kita main ke sana yuk. Dan kalau sekarang nggak jauh loh. Benar, dekat. Cuman 1 jam seperempat. Dan sekarang ini Bu Nyai kan dunia terus berubah dengan cepat gitu ya, teknologi luar biasa, di mana informasi kan melimpah ruah anak-anak muda sekarang. Kalau saat ini kondisinya di Tebu Ireng sendiri jumlah santri masih sangat banyak ya. Jumlah santri kami ada 3 ya, ada 3 tempat. Jadi ada yang di pusat, yang di Jalan Irian Jaya itu 3.000-an. Wah, Masya Allah. 3.000-an. Kemudian itu tingkat apa Bu Nyai? Itu SMP SMA. Oh, SMP SMA. Kemudian Putra. Kemudian yang 500 meter lah dari situ ada Pondok Putrinya. Itu hampir 1.000. Masya Allah. Ya, terus 10 kilo lagi itu kita ada boarding school. Nah, itu ya karena menjawab perkembangan zaman kita. Banyak sekali boarding school. Kenapa? Kata Gus Solah waktu itu 2016 waktu itu 2016 kalau nggak salah itu. Kenapa kita tidak juga membuat boarding school? Betul. Nah, akhirnya dibuatlah SMP, pertama SMA dulu, SMA Trend Science. Kemudian SMP-nya SMP Science berikutnya, 3 tahun berikutnya SMP Science. Nah itu memang jadi guru-guru itu memberikan ilmunya itu kemudian dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi memang kalau untuk menghafalkan Al-Quran itu khusus. Tapi ini bagaimana mereka bisa tahu ilmu pengetahuannya ada. Jadi itu misalnya bergeraknya bulan, matahari, gitu kan? Peredaran bulan dan matahari. Terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Nah, dibuka. Masya Allah. Tadabbur ilmu, tadabbur alam, semuanya komplit ya. Iya. Penjelasan Bu Nyai tadi kita sebagai ibu tuh kayaknya nyes gitu ya. Di era yang demikian penuh huru-hara seperti ini, ribuan santri itu belajar di tempat yang insya Allah penuh ilmu ya, ilmu agama, ilmu umum. Tapi kita juga tidak menutup mata ya Teh ya, tentang informasi berita bahwa di pesantren itu ada bullying, pernah terjadi seperti itu. Nah kalau Bu Nyai sendiri melihat fenomena ini seperti apa Bu Nyai? Nah memang bullying yang kita lihat adalah kekerasan. Kekerasan yang langsung menggunakan alat dan sebagainya. Sebenarnya dari kata-kata itu juga udah bullying. Bisa ya, verbal ya. Betul. Verbal bullying. Jadi yang kebanyakan di santri ada yang seperti itu. Yang verbal. Yang verbal itu yang banyak. Jadi misalnya, hey, Dek, ngapain di situ? Misalnya gitu. Itu tuh yang adiknya itu, adiknya kan deg-degan gitu ya. Terus udah gitu cerita ke temennya. Nah, ya kan cerita. Gitu. Tadi aku masak di ini, Dek ngapain gitu. Wah, gak bener tuh. Nah, terjadi. Ini ada di tempat kami juga ada. Nah, terjadilah ribut mereka. Ribut. Nah,
kebetulan kan memang kalau di tempat kami, mungkin juga di tempat lain, itu ada pembinanya tiap kamar ada pembinanya. Nah, disitulah peran pembina supaya tidak terjadi gontok-gontokan. Iya, lebih lanjut lagi, pertengkaran, perkelahian begitu ya. Itu yang ini, yang ada gitu ya di tempat biasanya pada umumnya, karena memang itu yang saya lihat. Itu bukan dari SMP aja, SMA juga begitu. Jadi mereka itu ya kan kadang-kadang mungkin ya, mohon maaf kalau dari gerakan tubuh, gitu kan, gestur, jalan, mungkin jalannya agak-agak gitu, kelihatan songong gitu. Itu songong banget sih anak gitu. Namanya juga anak muda ya, gampang kepancing gitu kan. Kayak gitu. Nah itu kayak gitu. Jadi yang sebenarnya kecil ya gitu ya, tapi nah itu kami memang menempatkan pembina, bahwa mereka, jadi pembina sebelum ditempatkan di kamar-kamar itu, jadi kalau kami itu satu kamar itu satu kelas. Jadi di sekolahnya itu nanti satu kelas. Nah ini pembinanya adalah mahasiswa. Kami ada 2 perguruan tinggi. Yang pertama Universitas Hasyim Asy'ari, kemudian yang kedua itu adalah lupa. Agama ya, yang di ini kan tentang khusus untuk hadis aja. Dia ada pembegalan khusus mereka udah semester 7 diambil jadi pembina. Nah sebelum jadi pembina, mereka di training dulu selama 2 bulan in house, kemudian 2 bulan untuk di tempat lain gitu. Balik lagi Teh, seperti pertanyaannya Teteh tadi tentang kalau nyantri atau di pondok pesantren itu amankah? Teteh sendiri dengan Ananda itu pernah nggak sih komunikasikan masalah ini? Misalnya kakak pernah nggak ini kejadian misalnya ada bullying, kakak sendiri atau teman, seperti apa Teh? Iya, karena di dalam setiap segi kehidupan itu pasti ada interaksi, itu pasti memunculkan hal-hal yang memang tidak nyaman. Bagaimana kita membekali diri atau membekali anak-anak kita supaya tidak terpancing hal itu. Memang kembali lagi, bagaimana peran orang tua di situ sebelum ini kan ya ke lapangan gitu. Maksudnya saya sebelum dia terjun gitu ke pondok itu pasti pembekalan gitu juga ada. Tapi saya juga sebagai orang tua khawatir juga ketika mungkin anak saya yang baik-baik aja dari lingkungan yang di luar itu kan belum tentu juga ya punya. Maka saya juga mengharapkan ya sinergitas antara yayasan, pondok pesantren dengan guru atau ustadznya dan juga orang tua itu sangat-sangat penting itu. Jadi kalau di Tebu Ireng sendiri, apakah itu juga menjadi concern dari Tebu Ireng untuk bahwa orang tua ketika menitipkan anaknya di pondok pesantren bukan berarti lepas sudah aja ya. Sudah lepas, titip bongkoan, pasrah bongkoan. Bukan seperti itu ya. Artinya memang itu menjadi concernnya di Tebu Ireng juga ya, bahwa komunikasi dengan orang tua, dengan ustadz-ustadzah itu juga harus berlangsung. Gitu. Jadi kami itu tadi si pembina ini ustadznya ustadz yang di dalam kamar atau ustadz yang di dalam kamar itu dia punya grup ya di HP ya, punya grup orang tua. Bagus. Jadi di situ misalnya si anaknya pengen, aku kangen, Ustadz aku kangen sama orang tuaku gitu kan, difasilitasi. Memang ada yang fasilitas tiap hari Jumat seminggu sekali, tapi ada fasilitas-fasilitas khusus, apalagi kalau ada yang sakit, mohon maaf kan gitu ya. Sampai mungkin ya kami juga sempet juga kalau udah yang sakit gitu memang kami harus diberitahu. Karena bagaimanapun kalau sakitnya katakan hanya bapil gitu ya, itu kita punya puskestren dibawa ke sana gitu. Puskestren betul. Pusat kesehatan pesantren. Baru denger nih. Puskestren, Masya Allah. Nah, semua santri kami itu BPJS. Sudah di BPJS kan. Ya, jadi masuk mereka sudah ada itu BPJS-nya berapa gitu sudah ada. Jadi ke puskestren mereka ya
cuma-cuma lah gitu kan ke puskesmas. Nanti kalau di situ dokternya menyatakan bahwa oh ini nggak bisa di sini, harus ke rumah sakit rujukan, ke rumah sakit. Nah disinilah peran daripada pembina tadi memberitahukan pada orang tua bahwa harus dibawa ke rumah sakit. Bagaimana, apa kami antar dulu atau bapak ibu melihat dulu putranya. Jadi jangan sampai kami pun pesantren disalahkan. Kok gimana sih anak kami tahu udah dibawa ke rumah sakit gitu kan? Kan siapa tahu itu salah diagnosa. Ada itu yang begitu juga ya. Tapi kami kan proseduralnya. Selama ini ada nggak kasus ya yang mungkin jarang terjadi, tapi ternyata itu membuat Bu Nyai sendiri yang harus turun tangan gitu, entah itu untuk membersamai orang tuanya atau mungkin anaknya, kan kadang-kadang kan ada yang begitu. Bagaimana sejauh ini Bu Nyai? Sejauh ini saya selama yang mulai dari tahun 2020 ya, waktu itu kebetulan juga jadi 2 tahun itu kan pandemi ya, jadi baru 2021 aja ini. Itu kalau udah banget, jadi ada memang suatu hari kami diberitahu bahwa ada santri jatuh dari lantai 3. Itu giginya hancur. Ya Allah. Kemudian tulangnya, tulang ini patah, ada yang patah. Nah itu langsung saya bilang, oke, orang tuanya di mana nih? Surabaya. Orang tuanya dari tempatnya Manggah tuh. Ya itulah ya pokoknya tempatnya Manggah. Probolinggo. Betul. Tempat Manggah. Oke, jadi sana. Nah terus saya ke sana. Tapi ini dulu orang tuanya udah dikasih tahu dan memang dibawa ke Surabaya sini orang tuanya. Kemudian saya kebetulan seminggu kemudian baru saya ini. Nah kemudian saya bilang, Ibu gimana? Iya Bu Nyai, memang di situ awalnya orang tua itu menyalahkan. Nah menyalahkan, bagaimana nih nggak aman lah gitu ya, karena nih lantai 3 gitu kan. Terus saya bilang, ibu udah tahu belum CCTV-nya gitu kan, kami juga ada CCTV gitu ya. Bagaimana kejadian putra ibu jatuh gitu, itu anak nggak sadar. Di ICU itu udah pas saya datang juga masih nggak sadar, jadi sudah seminggu lebih nggak sadar gitu ya. Tapi kan saya harus menenangkan anak satu-satunya. Ya Allah. Apanya nangis saja ibunya itu, nangis, ini anak saya, anak satu-satunya Bu Nyai, Ibu. Saya tuh, ya, terus saya bilang, maaf Ibu, iya saya tahu. Memang saya kalau saya mohon maaf kalau saya ini, itu udah takdirnya bisa kan saya bilang gitu. Tapi kan kita nggak bisa kalau gitu. Ketika orang panik dibilang kayak gitu pasti nggak bisa. Terus akhirnya mari sama-sama kita lihat CCTV. Jadi kita lihat kronologisnya ya. Jadi saat itu kita sama-sama lihat. Jadi si ibu itu lihat bahwa anaknya itu duduk di railing dengan main Rubik. Main kubik ya, kubik. Terus ada adzan. Teman-temannya lari. Nah, dia itu tahu ya, terus dilihat di CCTV jatuh, jadi nggak ada siapa-siapa. Ya mungkin karena lagi konsentrasi sama Rubiknya itu jadi dia kaget panik gitu. Pada saat jatuh, nah waktu dia ketemu ibunya, dia masih sempat ngomong saya dijorokin. Merasa dijorokin, padahal nggak ada orang. Ya nggak ada, jadi kita memang ya mungkin itulah dia tetap. Teknologi itu penting ya gitu ya, Masya Allah. Lagi-lagi ya seperti itu. Nah terus sudah gitu si ibunya itu anaknya harus ganti semua gigi kemudian ini. Nah kita juga menggerakkan. Nah di sini peran pesantren, kita gerakkan hati para orang tua untuk membantu ibu ini. Alhamdulillah 3 bulan kemudian anak ini giginya sudah bagus, dia ini dan sekolah lagi. Saya tadinya mikirnya pasti anak ini nggak mau. Usia berapa itu? Artinya kelas 12 tahun baru masuk SMP, kelas SMP masih kelas 1. Iya. Saya pikir udah nggak mungkin nih anak ini balik lagi gitu ya. Tapi ternyata Bu Nyai, saya terus begitu Bu Nyai kasih tahu dari para ini ngasih tahu, Bu Nyai juga ngasih tahu, tuh saya udah ya Allah.
saya hanya minta, kan saya bilang mintalah yang terbaik untuk anak ibu. Allah itu akan pasti mendengar, pasti dengar permintaan ibu. Gitu. Nah, itu dia benar-benar perannya Bu Nyai tentunya ini yang menjadi kita jadi sampai speechless nih. Bu Nyai, dari tahun ke tahun yang namanya zaman kan terus berubah, kemudian perilaku anak-anak juga pasti adalah perbedaannya. Kita pengen tahu ini Bu Nyai, apa yang paling menjadi perhatian dari Bu Nyai dan pengasuh yang lain, dan juga apa namanya yang menjadi pesan-pesan kebaikan dari Bu Nyai. Tapi nanti setelah jeda ya, kita jeda dulu untuk beberapa pariwara dan nanti balik lagi Mitra Muslim dalam Jelita Jendela Inspirasi Wanita spesial Meja Bunda. Mitra Muslim, kembali lagi dalam podcast Jelita Jendela Inspirasi Wanita spesial Meja Bunda bersama dengan Teh Neneng Sri Mulyaniar dan juga narasumber kita Bu Nyai Leli Lailiah. Beliau adalah istri pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng. Masya Allah. Kita bicara tentang Pondok Pesantren itu amankah? Teh, yang anaknya ada di pesantren kadang-kadang was-was juga ya. Kalau dengar sampai saat ini saya dengar berita-berita gitu ya, baik adanya mungkin pelecehan seksual atau bullying, meskipun kita nggak bisa istilahnya bahasa Jermannya itu gebiah uyah gitu. Ya betul. Jadi nggak bisa kayak gitu kan. Tapi Bu Nyai mungkin bisa memberikan apa ya, semacam edukasi gitu ya kepada para orang tua, para santri agar terhindar dari hal-hal seperti yang kita dengar beritanya di luar sana. Ya, jujur saja saya juga merasa was-was nih, karena tidak anak laki-laki perempuan sama aja. Kekhawatirannya. Kadang-kadang ya mohon maaf sekali ya, tidak semua. Tapi justru munculnya itu dari orang-orang dalam. Orang-orang dalam arti ya ustadz ya. Kalau saya kan yang anak kita laki-laki, percaya banget gitu. Kalau saya kan anak laki-laki, dan anak laki-laki pun tidak menutup kemungkinan terjadi pelecehan seksual dari ujung rambut sampai ujung kaki tuh. Makanya saya harus tanamkan bahwa itu adalah wajib milik kamu. Nah, pertanyaannya sekarang, banyak orang tua yang menitipkan anak-anak ke pondok itu kan ingin aman dari hal yang seperti begitu, tapi buktinya di luar sana masih ada juga yang terjadi. Nah, bagaimana itu untuk laki-laki? Perempuan, Bu Nyai, perempuan ini kan juga pada masa-masa haid segala macam itu kan harusnya sama ibu juga ya. Nah, bagi mereka yang sudah dititipkan di pondok pesantren, kedekatan dengan Pak Yainya tuh harus seperti apa sih sebetulnya untuk menjaga hal yang tidak diinginkan gitu. Bagaimana Bu Nyai menyikapi? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan jawaban saya juga bisa memuaskan. Amin. Karena insyaallah. Ya memang bukan menyinggung ya, tanda kutip ya, bukan menyinggung. Tapi memang ada dari zaman saya waktu jadi santri itu ada istilah mairil. Kalau kita bilang lesbi, kan perempuan dengan perempuan, laki dengan laki itu juga ada. Nah ini memang betul sekali Bu Neneng. Jadi memang harus kita orang tua juga memberikan bekal edukasi bahwa apabila jadi dari atas ke bawah itu milik kamu pribadi, jangan sampai nanti disenggol atau disentuh. Nah ya gitu, disenggol mungkin itu tidak sengaja, tapi kalau disentuh itu kesengajaan gitu. Nah ini itu penting sekali. Seperti tadi juga mohon maaf, ini kita bicara laki-laki dulu, setelah itu kita bicara anak perempuan ya. Seperti tadi juga Bu Neneng mengatakan bahwa loh iya itu kadang-kadang dari dalam, nggak menutup kemungkinan memang. Jadi setelah ya saya tidak meneliti secara penelitian khusus begitu, cuma yang saya perhatikan setelah saya dulu pernah di pesantren, kemudian sekarang saya juga bertanya itu. Kemudian ada, nah jadi ini kayak penyakit menular, mohon maaf. Jadi ada yang membawa. Nah kemudian, mohon maaf sekali lagi, anak yang berikutnya katakan A ini yang punya kelainan. Kemudian A ini mendekati B, B ya tadi ketularan. mau, A sudah keluar.
ya, atau A pembina. Pembina, nah menulari ke C. B ini sudah besar, nah dia punya adiknya D. Jadi yang D ini didekati. Nah, si C ini karena si pembina tadi. Nah, akhirnya kita harus memupus. Nah, jadi harus jeli memang, mohon maaf, harus jeli. Jadi paling tidak seperti, ya mohon maaf, bukannya ria, bukan, tapi saya berusaha, saya bilang sama suami saya, kita panggil yuk sebulan sekali para pembina. Sip itu. Ya, apa sih yang mereka udah kerjain? Mungkin ada yang aneh-aneh nggak gitu, itu kan. Nah, itu biasanya si pembina ini kalau yang bermasalah itu akan diem aja, nggak ada apa-apa. Tapi paling tidak kita akan tahu nanti dari obrolan. Nah itu biasanya kalau laki-laki seperti itu. Ya. Jadi memang itu dia tadi baru sekali penanda yang kita kasih. Nah, untuk perempuan memang, nah yang masih sama dengan tadi kalau kita sesama perempuan, jangan sampai kamu mandi, mandi bareng, nggak apa-apa lah perempuan-perempuan. Karena gitu, merasa di pondok, nggak apa-apa gitu. Jangan, karena aurat kita itu buat laki-laki sama buat perempuan itu sama. Itu sama. Sama kalau kita haji toh, kita kan tidak boleh waktu saat kita pakai ihram. Nah, kita tetap. Jadi nggak boleh. Ini kita kelihatan dengan saya berdua nih lagi umroh, kita bisa pakai kena adam. Kena adam kita. Nah, seperti itu, betul. Jadi hal-hal seperti inilah kita harus beritahukan kepada anak-anak kita. Nah, nanti kalau mereka yaitu tadi memegang, kemudian ada yang merasa sahabat. Nah, ini yang paling banyak anak perempuan tuh sahabat. Bestie. Bestie. Nah, ini duduk terus berdua, gitu kan. Nah, kalau ini kejadian anak murid SMA saya juga ada ini sampai, tapi itu ini dia tadi. Kalau sudah penyakit ini sulit, orang tua saja juga bingung. Nah, tetapi kami dari pihak pesantren berusaha kalau memang ada ini, tolong pembina beritahukan kepada koordinator pembina. Koordinator pembina setiap 1 minggu sekali, pembina seminggu sekali harus lapor ke koordinator pembina. Koordinator pembina kepada pengurus pondok. Nah, pengurus pondok ada yang aneh, sangat aneh, harus diberitahukan pada kami. Jadi sampai misalnya harus keluar dan sebagainya, itu yang memutuskan adalah pengasuh. Jadi suami saya dan saya. Nah, pada umumnya kalau sudah tentang nilai, suami saya pasti ke saya, nilai rapot dan sebagainya itu ke saya. Tapi kalau udah tentang akhlak, ya tingkah laku, beliau dengan saya. Jadi seperti itu. Jadi itu dia tadi, jangan sampai, apalagi anak putri kan kadang-kadang saya misalnya punya anak laki-laki, ya kan, anak saya anak laki-laki. Nah, mungkin saja dia hanya meminta tolong, tolong dong buatkan minuman atau tolong ambilkan. Tuh saya kepengen buah di sana, karena kan tempat anak perempuan. Jadi, tolong ya ambilkan buah mangga tuh kayaknya mangganya ranum sekali gitu. Nah, yang dimintain tolong ini santri putri. Ya, jadi dia pada saat memberikan buah tersebut jangan sendirian. Itu menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sampai segitunya Islam itu ya. Betul, sangat jaga. Masya Allah, Masya Allah. Itulah yang mudah-mudahan bisa kita jaga semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ternyata mitra muslim kalau ngobrol dengan Bu Nyai ini nggak cukup hanya 1 jam nggak cukup. Jadi mungkin lain kali kita bisa ngobrol lagi lebih panjang lagi. Tapi terakhir Bu Nyai, nasihat untuk para santri yang saat ini berada di sana atau yang mungkin ingin masuk ke sana menghadapi dunia yang serba huru hara ini. Silakan Bu Nyai.
Para santri dulu ya. Ya, silakan. Para santri ataupun siswa-siswi masih di tingkat SMP atau SMA, kalau memang sudah menyantri, dimanapun kalian nyantri, silahkan kalian benar-benar masuk ke dunia santri, di mana di situ kalian harus yakin bahwa kalian akan mendapatkan ilmu dunia akhirat. Amin, amin. Kemudian yang kedua, apapun tata tertib yang sudah kalian dan orang tua tanda tangani harus kalian ikuti. Iya, betul. Nah, berikutnya yang ketiga, bergaullah sesama santri dengan adab yang baik. Masya Allah. Itu belajarnya juga harus oke. Karena di sekolah itu belajar ilmu umum, di pondok belajar ilmu agama. Iya, ngomong guru langsung. Iya, langsung Bu Guru soalnya yang dan guru di pesantren. Masya Allah. Baik, satu lagi untuk yang masih belum masuk ke pondok tapi juga ingin sekolah atau mondok di pondok pesantren. Iya, bagi anak-anak saya yang masih di SD atau ibtidaiyah, kalau kalian mondok itu tadi dapat 2 loh, ilmu umum sama ilmu agama. Masya Allah, temen yang banyak juga. Temennya banyak. Dari mana-mana ya. Dari mana-mana. Malah bisa mungkin ada yang dari luar negeri juga. Iya, kami Masya Allah. yang ada tuh dari Malaysia, dari kemarin itu dari Korea juga ada. Dari Korea loh. Iya, Korea ya. Yang suka drakor. Kalau kalian di rumah itu belajar dengan ayah dan ibu. Nah, kemudian di sekolah dengan bapak ibu guru. Nah, kalau di pesantren kalian dapat semua. Masya Allah. Artinya bapak ibu gurunya atau ustadz ustadzahnya ini adalah yang benar-benar mudah-mudahan benar-benar sayang sama kalian. Jadi kalian tumbuh berkembang bersama dengan jiwa Islami. Masya Allah. Terima kasih banyak Bu Nyai, Teh Neneng hari ini. Masya Allah, kesempatan yang sangat luar biasa buat saya dan mitra Muslim karena bisa mendapatkan gambaran yang cukup utuh gitu ya tentang kehidupan di pondok pesantren, terutama Tebu Ireng, dan tentu edukasi tentang agar anak-anak tetap aman di pondok pesantren juga harus kita perhatikan. Terima kasih sekali lagi Bu Nyai dan juga Teh Neneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Muslim. Alhamdulillah mitra Muslim, tadi kita sudah ngobrol cukup banyak ya bersama Bu Nyai Laili Lailiah. Beliau adalah istri dari pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng dan juga tentu saja sahabat saya Teh Neneng Sri Mulyaniar. Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi bekal buat kita ya para orang tua yang ingin menyekolahkan atau memondokkan anak ya di pesantren manapun itu. Tetap kita upayakan untuk mereka tetap aman dan nyaman. Terima kasih sekali lagi. Saya Fetty Aisyah pamit undur diri bersama rekan-rekan di Suara Muslim Radio Network, baik yang ada di Lumajang, Tuban dan juga Batu. Elsa Khairinisa produser dan juga ada Muhammad Afi videographer. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.